Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Linda, mahasiswi program studi Magister Ilmu Manajemen. 30 menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan Ketua program studi Magister Ilmu Manajemen, Ibu Dr. Rita Kumaladewi. Dan untuk sebelumnya, mahasiswa atau calon mahasiswa beserta teman-teman dapat mengikuti acara ini di live YouTube FEB Unpad dan dapat mengikuti juga untuk account official FEB Unpad, ada Instagram, Twitter, FB di @FEB-Unpad serta Studio FEB, untuk Instagram @StudioFEB dan YouTube Studio FEB. Dan, Ibu, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di sini ya. Iya, Bu. Sehat-sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Ya, nah, untuk berikutnya, teman-teman semua, kita saksikan terlebih dahulu video tentang MIM FEB Unpad. Perkenalkan, nama saya Nugroho Hardianto, SMSI. Saya adalah alumni dari S1 dan S2 Magister Ilmu Manajemen. Belum waktu itu dapat beasiswa juga. Sekarang saya bekerja sebagai dosen PNS di Politeknik Negeri Bandung. Kesan-pesan selama kuliah di MIM Unpad ya, tempat kuliahnya sangat bagus sekali. Unpad memiliki standar yang tinggi dalam perkuliahan, dosen-dosennya juga berkualitas, penuh jejaring dan koneksi. Bahkan waktu kuliah S2 pun saya diajak oleh Buka Prodi gitu kan ya, Bu Hilmi, untuk ikut beberapa proyek penelitiannya beliau kayak gitu. Dan ini sangat membantu sekali ketika saya menjadi dosen sekarang gitu. Fasilitasnya juga bagus, teman-temannya juga sangat akrab dan sangat kekeluargaan sekali, dan sangat membantu saya untuk siap bekerja di khususnya ya, karena cita-cita saya ingin jadi dosen, yang membantu sekali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Susandi, saya alumni MIM FEB Unpad tahun 2013. Saya bangga menjadi alumni MIM karena lewat tempaan di MIM saya diajarkan aspek teoritis, aspek praktis, dan aspek empiris yang sangat mumpuni, sehingga tesis saya itu berhasil menjadi sebuah buku dengan judul Emotional Marketing, dan saya mengikuti satu lomba penelitian di Manajemen Research Center FEUI tahun 2012 ya, dengan tajuk Doctoral Journey Management. Alhamdulillah tesis saya ya, paper saya menjadi the best dissertation yang diikuti oleh 25 PTN terlama di Indonesia. Dan untuk itu, kepada semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswa baru prodi MIM, tetap semangat, tetap sehat. Semoga teman-teman bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya di MIM, saya diberikan banyak kesempatan untuk dapat mendalami konsentrasi dan bidang yang saya minati. Terima kasih MIM.
Assalamualaikum, I'm MEM. Mari bergabung dengan MEM karena kelas dan fasilitasnya lengkap, pelayanannya cepat, dosennya kompeten dan juga seru. Jadilah generasi MEM selanjutnya. Halo, saya Salwa Putri Agustin dan saya bangga menjadi bagian dari MEM. Mari bergabung dengan MEM untuk memperdalam keilmuan tentang manajemen serta prakteknya. Baik teman-teman semua, sudah melihat dari video kegiatan MEM FEB Unpad. Di situ Bu udah jelas ya tadi kalau misalnya lokasinya itu MEM itu ada di Hayam Wuruk nomor 6 ya Bu ya. Ya. Pas di belakang Dua Sate ya. Iya betul. Dan ada ini ya Bu, ada yang satenya itu. Iya. Ya, karena orang lebih mengenal tuh yang jual satenya Sate Bu. di depan ya. Nah, baik Bu, mungkin Ibu sebenarnya bisa menceritakan terlebih dahulu mengenai MEM, bagaimana kurikulumnya, kemudian lama studi untuk di MEM ini, beserta mungkin mata kuliahnya itu apa saja Bu, atau tidak berapa banyak SKS yang diambil dari program studi MEM ini Bu? Ya, baik. Jadi MEM ini kita ada untuk perkuliahan itu ada 2 semester ya. 1 semester itu terdiri dari 14 SKS ya, dan itu mungkin 5 mata kuliah. Betul. Lalu di semester 2 itu 14 SKS juga. Betul. Ya, dan 5 mata kuliah, tapi di situ ada mata kuliah pilihan. Betul. Jadi total mata kuliah kita sampai selesai itu antara 36 SKS sampai 42. Jadi tesisnya 8 SKS. Jadi total 36 sampai 42 karena ada juga beberapa mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah pilihan, gitu ya. Jadi mata kuliah pilihan kita memang cukup banyak, gitu ya. Gitu. Nah, umumnya mahasiswa itu kan kita materi habis di semester 2, lalu di semester 3 itu sudah mulai SUP dan diakhiri dengan sidang akhir, gitu ya. Rata-rata mahasiswa bisa selesai di semester 3. Jadi lumayan cepat juga gitu. Jadi memang tergantung mahasiswa bagaimana bisa mengatur waktu. Gitu. Tapi umumnya 3 semester sudah selesai. Ya, semoga 3 semester udah selesai. Selesai, iya. Harus. Iya. Nah, ini kalau misalnya untuk masa studi memang 3 semester. Tapi kalau misalnya untuk program magister sendiri itu diberikan batas semesternya itu sampai 8 semester. 8 semester ya, 8 semester. Jadi kita memberikan kelonggaran waktu sampai 8 semester gitu ya. Memang ada beberapa juga sih mahasiswa yang karena mungkin alasan bekerja bisa sampai ke 8 semester gitu ya, dan masih kita masih kita akomodir. Tapi agak jarang ya, rata-rata mahasiswa pengen cepat selesai, dapat ijazah langsung kerja gitu. Jadi rata-rata ya selamat-selamatnya di semester keempat lah gitu. Ya, amin. Semoga memang harus tepat waktu ya Bu ya. Karena kalau misalnya udah lulus MEM otomatis prospek kerja atau karir juga pasti sudah menunggu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kebanyakan memang yang itu memang beberapa memang sudah bekerja gitu, seperti itu. Iya, baik Bu ya. Nah, Ibu mengenai untuk kurikulumnya sudah, kemudian untuk tenaga pengajar atau dosennya sendiri itu bagaimana Bu? Ya, dosen pengajar di Magister Ilmu Manajemen ini semua adalah S3 ya, mereka doktor dan beberapa memang sudah guru besar. Jadi profesor-profesor memang mengajar di MEM, gitu ya, beberapa mata kuliah, betul, seperti itu. Banyak profesor yang mengajar, otomatis kita ilmunya juga semakin jelas. Berkualitas ya Bu ya. Betul, dan mereka memang dosen-dosen kita memang banyak lulusan dari luar negeri ya, dari beberapa perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Iya. Nah, selain perkuliahan, kan banyak juga mengadakan untuk kegiatan-kegiatan ya Bu ya. Yang saya rasakan di sini juga selama ini untuk mengikuti kuliah umum, dan itu dosen-dosen atau dosen tamunya tersebut memang ini dari luar negeri juga ada ya Bu ya, beberapa ada yang dari Belanda itu. Kemudian karena apakah MEM sudah bekerja sama Bu dengan institusi-institusi dari luar negeri? Betul. Jadi MEM ini sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Jadi untuk kuliah umum atau juga webinar internasional ya, kita memang mengundang mereka untuk join conference dengan kita, dan beberapa mereka juga memberikan kuliah umum ya. Saya kan membuat kuliah umum itu rata-rata di setiap semester ada 2 atau 3 kali
kuliah umum, dan kita mengundang mereka untuk memberikan pencerahan ya, insight gitu kan untuk mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Iya. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Kalau misalnya mau bergabung untuk di MIM itu bisa segera melakukan pendaftaran, bisa di webnya Unpad di www.smooth.unpad.ac.id. Nah, Bu, untuk berikutnya ini tuh ada beberapa pertanyaan nih Bu ya dari calon pendaftar, calon mahasiswa MIM FEB Unpad. Di antaranya ini ada dari Kang Arif Kusumanagara. Pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke sebelumnya masuk melalui link yang disediakan oleh FEB Unpad. Nah, ini Kang Arif ini merupakan alumni dari Unpad yang saat ini bekerja di BUMN, yaitu di Peruri. Menanyakan begini Bu, apa perbedaan fundamental antara MIM dengan MM, dan gelarnya itu untuk MIM itu apa Bu? Iya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sering ya, maksudnya dari beberapa mahasiswa yang ingin gabung ya dengan program kami. Jadi Magister Ilmu Manajemen berbeda ya dengan Magister Manajemen, sama-sama ya di program pasca S2, yaitu di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Magister Ilmu Manajemen itu memang lebih menggali ilmu-ilmu dan teori yang terkait manajemen, ya, ilmu dan teori terkait manajemen, dan memang di dalam praktek dalam perkuliahannya kita banyak menggali mengenai jurnal-jurnal ilmiah, ya, jurnal-jurnal ilmiah, tapi memang yang terkait tentunya dengan manajemen. Nah, tapi dalam jurnal ilmiah pun tetap diantaranya berbagai sektor yang digali, gitu kan. Ada sektor perbankan, ada juga tourism, ya, dan seperti itu. Jadi memang itu yang dilakukan di MIM. Nah, mungkin berbedanya dengan Magister Management itu di MM itu lebih ke praktis, lebih praktis, dan memang lebih banyak case study. Ya, itu mungkin yang perbedaannya seperti itu. Ya. Baik Bu. Dan untuk gelarnya nih, gelar dari MIM ya. Gelar MIM itu adalah MSM, Magister Science Management. Kalau di MM Magister Management, ya, MM gelarnya seperti itu. Baik, nah itu mungkin beberapa untuk perbedaannya. Nah, untuk akreditasinya sendiri nih Bu, untuk di MIM akreditasinya ini apa Bu? Ya, di MIM ini akreditasi kita sudah A ya. Wah, itu yang keluar tahun 2000, yang terakhir ya 2018 ya. Ya. Baik, ya. Dan kalau misalnya tadi di MIM sendiri konsentrasi itu yang ada tuh apa aja Bu? Mungkin tadi kan sudah menyebutkan untuk jurnalnya itu berbagai macam ya Bu ya. Konsentrasinya sendiri itu apa saja Bu? Nah, konsentrasi yang ada itu ada di konsentrasi keuangan, ada pemasaran, operasi sumber daya manusia, lalu kewirausahaan, lalu ada Islam berbasis budaya, ekowisata terintegrasi, ya, dan data science ya, data science dan business analytic. Nah, ini yang konsentrasi yang baru juga. Kan di dalamnya lebih banyak nanti akan mengupas bagaimana kita melihat data secara matematik ya untuk keputusan-keputusan dalam bisnis. Gitu. Yang ternyata seperti itu. Ya, apalagi di era digital transformation seperti ini ya, Bu ya. Ini untuk bisnis analitik ini cukup penting sekali. Cukup penting, betul. Iya, karena ternyata ini tuh masuk ke lini bisnis apapun ya. Termasuk dari manajemen juga. Betul. Nah, ini yang Ibu sebutkan untuk membantu bagaimana memutuskan decision maker life ini ya, Bu ya. Betul. Jadi memang kita akan, karena kan kondisi seperti ini kita bisa lihat sendiri ya, kondisi seperti ini bisnis digital ini memang luar biasa, dan kita memang menjawab tantangan, konsentrasi yang kamu buat itu adalah menjawab tantangan yang ada saat ini. Gitu. Baik, seru sekali ya Bu ya. Ini sangat lengkap sekali untuk konsentrasinya. Silakan teman-teman segera untuk gabung. Dan ini selanjutnya masih ada pertanyaan juga Bu. Ini dari pertanyaan berikutnya. Ini tuh bagaimana? Apakah pelaksanaan perkuliahan di semester depan itu dilaksanakan melalui Zoom atau Zoom itu maksudnya online ya Bu ya, online offline atau blended gitu, karena berdomisili itu di Jakarta. Betul. Oke. Sebetulnya kalau setahun terakhir ya, dari tahun 2020 ya, semester genap, ganjil, dan kita masuk genap lagi nih, kita masih online ya. Kita menggunakan Zoom atau juga Google Meet ya. Nah, untuk semester depan kemungkinan ya, saya masih jawab kemungkinan karena memang kita masih melihat kondisi yang tidak bisa diprediksi. Jadi kita akan blended ya. Jadi
kemungkinan antara offline dan juga online. Jadi memang ada kemungkinan kita kan ada tatap muka juga. Ya. Tapi berapa persennya masih belum bisa dipastikan. Masih dibicarakan dengan pihak rektorat ya, betul, Bu ya. Ya. Tapi kemungkinan offline akan ada. Gitu. Meskipun pasti sebagian besar masih online. Ya. Jadi sebagian besar pasti masih online. Iya, oke. Dan selanjutnya ini Bu ada dari Pak Adolop Lawaku. Ya. Ini merupakan alumni dari Universitas Patimura Ambon. Ya. Menanyakan mengenai biaya kuliahnya, biaya kuliah untuk di S2 MIM. Ya. Dan pertanyaan berikutnya ini mengenai LOA. Apakah setelah masuk itu bisa mendapatkan LOA? Nah, LOA tersebut dipergunakan untuk mendaftar beasiswa. Tapi masih ada tapinya. Apabila beasiswanya tersebut belum didapatkan, apakah bisa defer atau tidak? Ya. Gitu. Tadi untuk menjawab ini ya, biaya kuliah ya. Biaya kuliah itu nanti akan muncul nanti di website Unpad ya, di websitenya SMUP. Tapi sampai yang semester ini 13 juta ya per semester ya. Nah, untuk defer, untuk LOA ya, untuk LOA itu akan kita keluarkan pada saat memang sudah pasti diterima sebagai mahasiswa MIM begitu. Jadi setelah diterima kita akan keluarkan LOA, mungkin itu yang bisa digunakan untuk apply untuk beasiswa ya, gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya menunggu gitu ya, artinya kita LOA dulu mungkin belum bisa karena kita ada proses tahapan untuk penerimaan mahasiswa. Jadi harus melalui wawancara dan lain-lain, seperti itu. Nah, untuk defer sendiri bagaimana Bu? Bisa atau tidak? Mungkin postpone dulu gitu kalau tidak mendapatkan beasiswanya. Di awal ya? Iya. Kalau di awal itu mungkin kalau di kita cuti namanya ya. Kalau cuti itu boleh dilakukan setelah kita memang mengikuti semester pertama ya. Iya betul. Semester pertama baru kita cuti. Tapi kalau misalnya sudah diterima, setelah kita melakukan postpone dulu, mungkin belum bisa. Tapi yang sudah sih mahasiswa untuk apply beasiswa itu mereka misalnya sudah diterima apply, biasanya jalannya paralel. Oh iya. Jadi jalan kuliah dulu lalu sambil mengurus beasiswa begitu. Berarti harus tahu waktu juga ya Bu ya kan, kalau untuk apply beasiswa itu biasanya sudah diinfokan jauh-jauh hari seperti untuk programnya LPDP itu kapan waktunya begitu. Jadi kita juga harus lihat dulu seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh antara sudah diterima sebagai mahasiswa dan untuk beasiswanya. Iya. Dan juga untuk penerimaan yang sekarang ya harus diupdate juga tanggalnya. Kalau nggak salah PDP udah ini nih, LPD udah dibuka nih sekarang. Iya, LPD sudah dibuka. Pendaftaran kita tuh sampai 3 Juni ya? Betul, pendaftaran 3 Juni, uploadnya sampai 3 Juni, lalu interview itu interview itu dari tanggal 15 sampai 19 Juni ya? Iya betul, disesuaikan dengan ya mungkin fakultasnya nanti. Iya betul, sampai 15 sampai 19 Juni. Dan pelaksanaannya bagaimana Bu? Masih online ya Bu ya? Pelaksanaan masih online, interview ya masih wawancara, kita wawancara melalui online. Jadi kita semua pemuji ada berapa, mungkin 1 orang 2 orang, lalu melakukan wawancara secara online. Ya betul. Nah setelah tahapan wawancara itu nanti akan diumumkan ya Bu ya untuk lolos atau tidaknya menjadi mahasiswa MIM. Menurut jadwal sih yang dari SMUP itu tanggal 9 Juli sampai 14 Juli 2021. Oh ya 9 sampai 14 Juli ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan ya dengan ini dengan program beasiswa ya dari beberapa institusi ya. Betul, iya. Seperti MIM itu. sendiri menerima untuk beasiswa LPDP ya Bu ya. Ya, MIM menerima dari LPDP betul. Ya baik. Untuk beasiswa lain Bu mungkin terkait dengan beasiswa ini apakah dari ada Dikti karena kan ada program yang fast track atau enggak yang PMSDU ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu untuk program tersebut Bu? Ya, tahun lalu MIM menerima ya PMSDU dari S2 ya, jadi itu bisa nanti setelah S2 di MIM, lalu dia bisa langsung ke S3 ya. Nah itu beasiswanya memang dari Dikti, gitu. Nah semester ini, tahun ini kita juga lagi nunggu nih, gitu. Mudah-mudahan ada lagi. Ya kalau fast track sendiri, misalnya fast track dari S1 menuju S2 itu ada tidak Bu? Ada. Oh ada juga ya. S1 ya S1-nya memang tapi dari
internal ya, artinya fast track dari Unpad, S1 Unpad, lalu lanjut di S2 misalkan di program pasdari kita ya di MIM ya, artinya dari, nah S1 dari manapun nanti kita bisa lihat di situ. Oke, iya. Nah, mengenai untuk calon mahasiswa, calon pendaftar ini Bu, apakah harus dari linear, misalnya harus dari manajemen, ekonomi, atau boleh dari teknik begitu untuk masuk ke sini? Ya. Di program kami di MIM ini kita menerima ya mahasiswa dari lintas program dari jurusan manapun. Kebetulan mahasiswa kita juga ada yang dari komunikasi. Dari komunikasi ada juga yang dari teknik. Kenapa? Karena memang mereka ingin memperdalam ilmu manajemen kan gitu ya. Karena mereka mungkin berada di level S2, berada di level middle, level manajemen, artinya mereka harus memperdalam juga. Artinya ilmu manajemennya akan terpakai di lini manapun, dari sektor apapun gitu. Iya, baik. Karena cukup penting sekali ya mempelajari manajemen untuk saat ini ya Bu ya. Iya. Ini ada masih ada pertanyaan juga Bu dari Feby Aulia Siva. Ini merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ini menanyakan mengenai teknis untuk pendaftaran dokumen, maksudnya Bu, dokumen yang sudah melakukan upload dokumen untuk tes TKA dan TKB. Maksudnya belum mempunyai dokumen TKA dan TKB, sedangkan harus upload Bu. Nah, karena belum punya, bagaimana untuk melewati tahapan tersebut Bu? Ya. Jadi itu kan memang di dalam sistem ya. Artinya setelah beberapa prosedur kita ikuti ya, mengisi data pribadi, lalu juga harus upload. Ini salah satu harus diupload kan ya. Betul. Nah itu apabila memang belum memiliki TKA dan TKB, untuk sementara ini boleh upload file blank, tetapi tetap harus dipenuhi ya pada saat akhirnya kan. Artinya kita tetap harus memiliki sertifikat TKA dan TKB itu. Iya, gitu. Nah, yang pertanyaan berikutnya dari ini bagaimana, apakah bisa tes langsung di Unpad untuk tes TKA dan TKB-nya itu? Bisa daftar langsung ya di situ kan, karena ada informasinya kok di situ di website itu. Jadi bisa tes secara online. Iya, melalui Unpad juga ya Bu? Ya, melalui Unpad ya. Iya, baik. Nah, untuk skornya sendiri, ini karena ada batas minimal, kalau skor tersebut TKA dan TKB ya Bu ya? Betul. Nah, skornya itu berapa Bu? 450 ya. 450. Ya, 450. Iya, oke, baik. Nah, ini Bu ada pertanyaan untuk di live di YouTube nih, dari Muhammad Fadlullah Ali Fadil ya, dan menanyakan bagaimana apakah MIM bisa mengajukan defer? Mungkin tadi sama dengan yang tadi ya Bu ya? Iya, pertanyaan sama ya dengan yang tadi, bahwa defer itu mungkin postpone pada saat di awal mungkin belum bisa ya. Mungkin sebetulnya maksudnya karena nunggu beasiswa ya. Iya, mungkin seperti itu. Iya, mungkin nunggu beasiswa, tapi sebetulnya baiknya jalan aja secara paralel, jadi sambil jalan, apabila memang sudah diterima jalan saja. Lalu bersamaan dengan apply dengan beasiswanya. Iya. Jadi tadi sama ya Bu ya, kembali lagi bagaimana untuk kita strategi mengenai waktu ya Bu ya, untuk waktu pencarian beasiswa begitu. Kemudian bagaimana untuk proses pendaftarannya. Nah Bu, untuk proses pendaftaran tersebut yang dilakukan di websmoob.unpad.ac.id, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan Bu? Untuk pendaftaran ya. Betul. Ya, yang pasti sih ijazah ya, ijazah S1, transkrip, lalu kelengkapan pribadi aja ya, KTP, kartu keluarga, lalu ya skor-skor itu ya, sertifikat-sertifikat itu nanti tinggal diupload. Kecuali memang yang belum ada. Ya, karena akan mengikuti ya Bu ya, mengikuti tesnya untuk di Unpad. Jadi mungkin sebelum daftar dipersiapkan terlebih dahulu nih dokumen-dokumennya apa saja, agar waktunya juga itu lebih efektif dalam proses pendaftarannya. Betul. Nah, ini mengenai MIM lagi nih Bu. Karena kan kita juga kalau misalnya belajar meskipun dalam situasi online, tapi mungkin masih bisa berkunjung kan Bu ke kampus gitu. Oh iya, boleh ya kampus kita. Jadi mahasiswa kan memang beberapa ini kita udah 1 tahun kan
online ya. Ada beberapa mahasiswa yang datang ke kampus gitu ya, meskipun memang tetap ada batasan ya. Dan protokol kesehatan tetap dijaga. Tetap ya, Bu, dijaga ya? protokol kesehatan ya. Nah, kan mereka tuh pasti ingin untuk belajar, mendapatkan atmosfer kondusif ya Bu ya, situasi akademik seperti apa. Nah, fasilitas apa saja Bu yang ada di program studi MEM ini? Nah, kami itu punya coworking space yang ada di sebelah ya, artinya di Hayamuruk 8 ya, tempatnya bersebelahan, sebetulnya masih satu gedung dan kita. Sampai saat ini mahasiswa banyak yang pakai ya, banyak yang untuk belajar, apalagi untuk menyelesaikan tesis di sana gitu. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Lalu ruang pelayanan akademik gitu ya, itu sudah artinya kami tidak selama pandemi ini tetap mereka standby gitu untuk melayani mahasiswa gitu. Baik. Jadi ada untuk tenaga pelayanan juga masih tetap ada ya Bu ya, kapanpun bisa menolong mahasiswa, apalagi untuk yang akan melakukan pendaftaran sidang ya Bu ya, karena kan tetap jalan juga ya Bu, pelayanan tetap ada. Betul. Ya, dan coworking, fasilitas yang lainnya itu tetap bisa digunakan juga, karena kalau misalnya tugas ataupun dalam menyusun itu pasti memerlukan konsentrasi ya Bu ya. Jadi cukup dan MEM ini sudah menjadikan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, itu sudah cukup baik, dan kebetulan saya sudah pernah menggunakannya juga Bu. Gedungnya baru. Gedungnya baru juga. Ada beberapa ruangan baru ya yang memang kita persiapkan untuk mahasiswa ya, terutama untuk yang memang butuh space untuk belajar, untuk menyelesaikan tesis seperti itu. Iya, baik. Nah, menarik sekali kan ya teman-teman semua. Jadi segera untuk daftar, persiapkan dokumen-dokumennya, jangan lupa catat tanggal-tanggal pentingnya itu. Nah, untuk berikutnya nih Bu, mungkin kalau misalnya mendaftar pasca ini program Magister Ilmu Manajemen, apakah ada batasan usia tidak Bu untuk harus mendaftar di sini? Tidak ada. Tidak ada batasan usia. Ya, jadi siapapun bisa ya Bu. Yang penting niatnya. Yang penting memang betul-betul niat ya untuk belajar ya. Tapi memang umumnya sih rata-rata ya semua rasanya dari lulusan S1 tuh mereka ingin lanjut ya. Karena mereka kan kerja di berbagai sektor dengan background apapun yang memang tidak tidak selinier di manajemen. Tapi karena mereka memang banyak yang ingin memasuki untuk level middle, ya level manager, pasti membutuhkan ilmu manajemen gitu kan. Jadi mereka memang banyak yang belajar. Iya, baik Ibu. Nah, untuk berikutnya Bu, kalau misalnya tadi ada di pendaftaran itu ada salah satu dokumen yang harus dipenuhi. Nah, itu tuh ini ya Bu ya, letter of purpose ya Bu ya. Nah, itu tuh wajib atau bagaimana? Apakah harus dengan proposalnya? Karena ini pun ada beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah harus proposal atau letter of purpose Bu? Ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa letter of purpose itu semacam untuk menggantikan ini ya, proposal ya. Artinya isinya artinya bukan proposal, tetapi di situ di dalamnya dijelaskan background pendidikan kita, ya, lalu motivasi kita kuliah apa, lalu ke depan yang akan kita pelajari di manajemen itu apa. Jadi kira-kira kita sudah punya tujuan, sudah punya bayangan pada saat memasuki MEM itu kita akan akan fokus pada konsentrasi yang mana, di situ bisa dijelaskan gitu. Jadi tidak perlu menjawab atau proposal secara detail gitu ya. Tidak usah seperti itu. Iya, baik Bu. Ya, jadi kita persiapkan terlebih dahulu saja Bu ya, letter of purpose-nya, tidak perlu untuk proposal. Ini yang menggambarkan diri ya Bu ya. Karena kalau di dalam proposal kan ada metodologi dan lain-lain, sedangkan untuk letter of mini research, tapi kalau di letter of purpose sih tidak usah seperti itu. Ya, baik Ibu. Ini rasanya sudah memenuhi beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Tapi apabila teman-teman semua masih penasaran nih tentang prodi MEM seperti apa, karena kan mungkin ingin mengetahui juga tadi dosen-dosennya siapa aja yang tentunya berkualitas itu, bisa melihat di website MEM ya Bu ya, betul. di mem.feb.unpad.ac.id, serta informasi-informasi lainnya itu bisa di media sosialnya MEM, ada di Instagram di MEM_Unpad ya Bu ya.
Ya, baik Bu. Mungkin... Sambil kita juga ngebenahin website ya. Oh iya, ya baik, betul. baik. Kita juga sambil melengkapi isi website kita. Iya, baik ya, menuju untuk lebih baik lagi Betul. ya Bu ya. Ya, Bu, mungkin ada closingnya bagaimana untuk calon pendaftar di MIM, calon mahasiswa? Ya, terima kasih. Saya merasa bahwa Anda semua adalah calon ya, atau future leader yang membutuhkan banyak insight dan juga pendalaman mengenai ilmu manajemen. Silakan bergabung dengan kami. Ya, kita sangat welcome untuk para calon mahasiswa yang akan bergabung di Unpad, di FEB, di MIM ini. Okay. Terima kasih deh, seperti Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan untuk acara kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.